Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang listrik statis. Kali ini kita masuk ke dalam materinya, hitung-hitungan dan teorinya. Pertama kita pelajari tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan gaya interaksi antara dua buah benda yang bermuatan listrik. Besar gaya tersebut berbanding lurus dengan hasil kali dari masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Jadi, maksudnya semakin besar muatannya, maka akan semakin besar gayanya. Juga kalau misalnya jarak antara dua buah muatannya itu diperlebar atau semakin dijauhkan, maka akan semakin kecil gayanya. Jadi nilai gayanya itu sebanding dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi kalau misalnya jaraknya makin dekat antara dua muatannya itu, maka dia akan makin besar si gayanya. Tapi kalau misalnya jaraknya makin jauh, dia akan gayanya kecil, ya. Gaya tarik menarik antara dua buah muatan tadi. Dari rumus besar F adalah gaya Coulombnya, Q muatan listrik dengan satuannya Coulomb, C itu Coulomb ya, R adalah jarak antara kedua muatan, dan K merupakan konstanta pembanding yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oh iya, rumus ini kalau nggak salah sudah pernah dipelajari ya waktu SMP di kelas 9 kalau nggak salah ya. Nilai K pada rumus tadi FKQ per R kuadrat, nilai K-nya itu konstanta pembandingnya waktu kalian belajar kelas 9 nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di SMA ini ada bedanya. Nilai K-nya bisa kita ganti dengan 1 per 4pi epsilon 0. Epsilon N0 itu dikenal dengan permitivitas ruang hampa. Disebutnya epsilon ya. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Itu kalau di udara, muatannya ada di udara atau di ruang hampa. Tapi kalau misalnya ada di medium yang berbeda, maka nilai 4pi per epsilon 0 nya kita kalikan dengan epsilon R, yaitu permitivitas pada mediumnya. Jadi kalau misalnya kita hitung 1 dibagi 4pi kali 8,85 kali 10 pangkat min 12, itu hasil hitungannya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 yang kita pakai waktu SMP ya. Di beberapa soal nilai 9 kali 10 pangkat 9 ini juga masih digunakan kok di SMA, tenang aja. Tapi kalau misalnya tidak, bisa jadi makanya 1 per 4pi epsilon 0. Selanjutnya, karena gaya adalah besaran vektor, dia selain punya nilai juga punya arah. Nilai F-nya kalau dia muatannya sejenis sama-sama positif misalnya, yang mempunyai jarak R, arah gayanya berlawanan arah atau tolak menolak. Sedangkan kalau misalnya muatannya beda jenis, yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif, maka arah gayanya saling tarik menarik. Berikut adalah beberapa catatan mengenai rumus yang kita pakai di hukum Coulomb. Yang pertama, hukum Coulomb hanya berlaku untuk muatan titik atau muatan yang ukurannya lebih kecil dari jaraknya. Jadi muatannya sangat kecil ya. Yang kedua, persamaan gaya Coulomb hanya memberikan besar nilai F yang tidak melibatkan arah gaya, sehingga setiap perhitungan dipergunakan nilai Q yang positif atau nilai muatannya positif, walaupun nilai
di soal muatannya bernilai negatif, jadi tanda negatifnya nggak dimasukin, hitung saja dengan menggunakan muatan yang positif. Selanjutnya, arah gaya F pada suatu muatan ditentukan oleh jenis tandanya dan tanda pasangan yang melakukan gaya terhadap muatan tersebut. Kayak yang tadi, jika muatannya sejenis dia arahnya tolak menolak, kalau muatannya tidak sejenis dia akan tarik menarik. Kemudian karena gaya merupakan besaran vektor, maka segala hitungan atau cara perhitungan tentang vektor berlaku ya. Jadi kalau misalnya lebih dari dua muatan, itu akan berlaku resultan dari gaya-gaya tersebut. Jadi rumus yang F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 kali cos theta itu rumus resultan dari suatu gaya, itu juga tetap berlaku. Oke? Untuk contoh soal pembahasannya seperti apa, silakan lihat video selanjutnya.